Baik, pada kuliah yang keempat ini kita akan membahas mengenai global warming, penipisan lapisan ozon, dan hujan asam. Ketiga-tiga ini merupakan dampak negatif dari penggunaan energi fosil yang menimbulkan gas rumah kaca yang ada dalam emisi yang dikeluarkan oleh pembakaran energi fosil, terutama batu bara, minyak, dan gas bumi. Ketiga-tiganya ini akan kita bahas karena berdampak negatif terhadap kehidupan kita, di mana global warming ini adalah akibat dari CO2, emisi CO2 yang dibuang ke udara sehingga membuat suatu lapisan di dalam atmosfer kita yang menghambat sinar matahari untuk dipantulkan kembali ke atmosfer, sehingga sebagian sinar matahari itu dipantulkan kembali ke bumi dan terjadilah pemanasan global di permukaan bumi yang kita sebut dengan global warming. Penipisan lapisan ozon ini juga emisi yang dikeluarkan oleh aktivitas kita di muka bumi ini yang mengakibatkan lapisan ozon menipis, karena lapisan ozon berfungsi sebagai filter terhadap sinar ultraviolet yang ada dalam sinar matahari. Apabila lapisan ozon ini menipis, dia akan memberi peluang kepada sinar ultraviolet yang tidak baik untuk kehidupan kita itu masuk ke muka bumi. Nanti kita akan bahas mengapa kok dia menipis. Dan hujan asam ini adalah sebenarnya suatu proses alam, di mana hujan itu memang akan menangkap debu emisi yang dibuang ke udara. Dengan datangnya hujan ditangkap dan air itu jatuh ke bumi. Nah, karena air itu menangkap polusi yang berlebih, sehingga setelah dia menangkap polusi udara itu, air hujan itu jatuh ke bumi, air itu bersifat asam sehingga mengganggu kehidupan di muka bumi, terutama aktivitas pertanian. Nah, ketiga ini akan kita bahas dalam kuliah kita yang keempat ini. Di kelas kita sudah tahu bahwa mengapa dinamakan greenhouse, bahasa Indonesia rumah kaca. Itu diambil dari pertanian yang dilakukan di negara yang punya 4 musim. Di saat musim salju mereka bertani, membuat rumah kaca. Lalu rumah kaca ini tembus cahaya matahari, tapi pantulannya dihambat oleh rumah kaca, sehingga temperatur di dalam rumah kaca ini naik. Jadi sudah tahu ya apa itu greenhouse gas atau rumah kaca. Saya pernah dengar di TV ada orang sedang ceramah memberikan suatu penjelasan terhadap lingkungan, lalu dia mengatakan bahwa di Jakarta ini sudah banyak rumah kaca karena gedung-gedung dindingnya kaca. Jadi bayangan dia rumah kaca itu adalah
gedung-gedung yang terbuat dari kaca. Jadi yang sudah ikut kuliah ini, saya yakin sudah tahu dia memang bukan orang teknik, bukan orang lingkungan, jadi wajar dia tidak tahu. Nah, gas yang mengakibatkan terhambatnya pantulan sinar matahari kembali ke atmosfer, ke ruang angkasa, itu disebut gas rumah kaca. Karena dia membuat lapisan di atmosfer. Karena banyaknya produksi di atas daripada batas keseimbangan gas-gas ini di atmosfer. Nah, kita juga sudah diskusi bahwa pada saat menambang energi di dalam bumi menjadi energi primer, itu ada polusi di situ, ada kerusakan lingkungan di situ. Yang nomor satu ini. Kemudian pada saat energi itu diolah supaya bisa menjadi energi yang bisa digunakan, yaitu misalnya di kilang, kemudian pengolahan batu bara supaya bisa dipakai, itu juga menghasilkan polusi yang nomor 2 ini. Begitu dia masuk dibakar dalam pembangkit listrik atau digunakan untuk industri proses menghasilkan panas, dia menghasilkan polusi juga, seperti nomor 3 ini. Kemudian pada saat dia dikirim kepada konsumen, dia juga berdampak negatif kepada kehidupan. Salah satunya adalah tegangan tinggi, ada medan magnet, medan listrik di situ yang mengganggu kehidupan, yang juga bisa mencabut nyawa apabila dia terkena listrik, terkena tegangan sentuh, medan magnet. Jadi proses dari energi awal, energi primer sampai kita gunakan itu banyak titik-titik yang mengganggu kehidupan kita dan merusak lingkungan. Jadi gas rumah kaca itu adalah penyebab terjadinya pemanasan global, menipisnya lapisan ozon, dan hujan asam. Pemanasan global ini terjadi karena meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer, di laut, artinya air di permukaan laut, dan di daratan, akibat dari membuat gas tertentu itu membuat lapisan, sehingga matahari yang masuk ke bumi biasanya dipantulkan kembali sebagian, tetapi pantulan itu dihambat oleh gas ini, karena lapisan ada lapisan gas, dipantulkan kembali ke bumi, sehingga atmosfer yang di bawah lapisan gas tadi itu meningkat ya temperaturnya. Itu yang disebut dengan dengan global warming. Kemudian kita tahu ada lapisan ozon, ada gas yang kita produksi,
Ternyata ozon itu dirusak oleh gas yang kita produksi dari penggunaan di bumi ini yang berlebihan. Jadi menipis dia lapisan ozon itu. Padahal lapisan ozon itu menjadi filter dari sebagian sinar yang tidak bagus untuk kehidupan di bumi. Sudah diciptakan oleh pencipta itu, tapi rusak dia, lalu terjadi ketidakseimbangan sehingga mengganggu kehidupan di bumi. Begitu juga pada kuliah berikutnya nanti akan terlihat di dalam video. Global warming ini, pemanasan global ini menimbulkan penyakit-penyakit baru, menimbulkan gurun-gurun yang baru karena meningkatnya panas, menimbulkan perubahan cuaca, perubahan musim. Kita sudah rasakan, yang seharusnya belum musim hujan dia sudah hujan, seharusnya belum musim panas dia sudah panas. Kadang-kadang tidak ada musim panas. Kita masih bersyukur kita hidup di daerah khatulistiwa yang tidak punya 4 musim. Tapi bagi tempat-tempat negara-negara yang punya 4 musim, mereka terasa sekali. Apalagi angin topannya yang banyak sekarang terjadi perubahan di luar prediksi terjadi. Walaupun di kita sudah ada dirasakan angin puting beliung istilah umumnya. Itu akibat dari perubahan-perubahan cuaca sehingga merubah tekanan udara yang menimbulkan angin. Ini kira-kira prosesnya. Kita menambang minyak, lalu minyak itu dimasukkan ke tanker, kapal tanker. Itu menghasilkan CO2 juga, proses itu. Coba aja kita waktu mengisi BBM, terasa itu ada bau. Nah itu sesuatu gas yang keluar dari BBM itu. Kemudian pada saat di laut, di situ ada ikan mati, ada tumbuh-tumbuhan. Itu juga ada suatu proses di situ. Dari CO2, ingat, laut menyerap CO2. Lalu dengan gas-gas yang ada di laut, CO2 itu berubah dia menjadi komponen baru. Begitu juga pohon. Pohon itu ada proses fotosintesis. Pohon juga menyerap CO2 dan memproduksi CO2 pada malam hari, menyerap pada siang hari. Sehingga di kamar tidur kita tidak bagus ada tanam-tanaman karena dia malam hari dia mengeluarkan gas yang mengganggu. Begitu juga pada saat kita membakar energi di pembangkit, dimanapun energi yang kita bakar itu menghasilkan gas yang terbang atau pergi ke atmosfer yang pada ketinggian tertentu dia membuat lapisan. Walaupun lapisan itu kalau tidak ada produksi baru dia akan hilang. Tapi karena produksinya terus bertambah, karena proses berubahnya di atmosfer itu gas-gas rumah kaca itu menjadi lebih cepat bertambahnya daripada dia berubah dengan dalam bentuk lain. Nah, semua alam yang kita rubah posisinya, kita gali, kita timbul lagi,
kita gali lagi, itu mengeluarkan gas-gas yang bisa merusak kita. Nah, ini salah contoh dari proses terjadinya greenhouse effect atau global warming. Yang sebelah kiri ini dalam keadaan normal. Jadi greenhouse gas itu memang dia ada lapisannya. Dia pergi ke udara lalu membentuk lapisan tertentu, tapi masih tipis. Dan memang ini secara alami terbentuk. Matahari memancarkan sinarnya ke bumi, sebagian dipantulkan, sebagian diteruskan ke lapisan atmosfer yang paling tinggi, sebagian kecil itu dipantulkan karena adanya lapisan ini. Tetapi karena banyaknya produksi CO2, gas rumah kaca, CO4, NOx, diproduksi sehingga sinar matahari yang tadinya dipancarkan ke bumi untuk kehidupan di bumi, sebagian dipantulkan. Itu dipantulkan kembali lebih besar ke bumi dan hanya sebagian kecil yang diteruskan kepada ruang angkasa. Jadi lebih besar kalau dibandingkan sebelah kiri, hanya segini yang dipantulkan ke bumi supaya bumi itu panas normal 30 derajat, 28, 29, 25. Tapi karena dia dipantulkan lagi lebih besar, dia meningkat. Dan karena ini bumi ini dilapisi bukan hanya di sebagian tempat, tapi merata di seluruh atmosfer, sehingga terjadilah peningkatan temperatur di bagian bawah ini dari seluruh bumi. Makanya dia namakan global warming, peningkatan temperatur secara global. Jadi CO2 itu kita butuhkan, tapi dalam batasan tertentu dia di udara, seperti yang sebelah kiri. Jadi greenhouse gas ini sudah ada di atmosfer, tapi dalam ukuran tertentu. Kalau dia lebih dari ukuran yang wajar, dia akan berakibat negatif. Kemudian hujan asam. Hujan asam ini sebenarnya suatu proses alam yang ingin membersihkan udara. Jadi hujan itu membersihkan udara dari debu-debu. Karena butiran air itu menangkap, itulah indahnya yang menciptakan. Kalau air itu hanya ada dari mata air, tidak dari hujan juga, tidak ada siklus air itu, udara ini nggak bersih. Jadi hujan itu memang diciptakan luar biasa. Air itu menguap ke udara pada lapisan tertentu, dia mendingin, lalu dia jatuh menjadi butiran-butiran air dan salju. Nah, butiran air dan salju itu menangkap debu dan gas-gas yang ada di udara. Coba kita rasakan kalau setelah hujan, lalu tiba-tiba udaranya cerah. Itu udara itu segar. Begitu juga di negara yang 4 musim, di wilayah yang 4 musim. Itu setelah salju turun dengan lebatnya, dengan derasnya,
setelah menumpuk dia sampai 1 meter di bumi, itu udara itu segar. Tidak ada debu, tidak ada polusi-polusi. Nah, polusi yang ditangkap oleh air tadi itu menjadi pupuk untuk tanah, menjadi bahan kehidupan untuk mikroorganik kehidupan yang kecil-kecil di air. Tetapi apabila polusi itu banyak diproduksi sehingga air itu kandungan asamnya di atas dari normal, sehingga bersifat asam itu air, karena terlalu banyak tangkapan gas polusi itu, sehingga dia bukan menjadi pupuk lagi, tapi dia merusak tanaman, merusak kehidupan ikan, kehidupan di laut, kehidupan di bumi yang kecil-kecil. Kita saja di saat hujan itu, kita umumnya di rumah dan kita tidak meminum air itu langsung. Air itu masuk ke bumi, lalu kita ambil lewat pompa, lalu baru dia menjadi air yang kita pakai. Ini sudah bersih. Tapi kalau komponen-komponen yang langsung dikenai oleh air yang asamnya tinggi itu dia akan rusak. Dia akan mati. Kalau dia kena rumah kita, dinding rumah kita, itu cat rumah akan cepat rusaknya. Kalau patung-patung yang ada dibuat itu, patung itu akan cepat rusaknya. Dan kita memang tidak dikenai. Kalau kita dikenai oleh hujan asam itu, mungkin kulit kita juga gatal-gatal. Nah, kehidupan di laut, karena dia memang bernapas di udara itu, ya dia kena di ikan-ikan yang dekat ke permukaan laut. Ini proses hujan asam itu. Jadi kita menghasilkan NOx, SO2, NOx itu NO2, NO3, NO, makanya dikasih X di situ, SO2. Lalu dia beraksi dengan uap air di awan. Begitu dia beraksi di uap air, dia menjadi H2SO4. Jadi asam dia, HNO3. Lalu itulah yang ditangkap oleh hujan, yang dicurahkan ke bumi, oleh salju yang dicurahkan ke bumi. Jadi NOx dan SO2 ini berlebihan. Kalau dia tidak berlebihan, dibutuhkan itu asam itu oleh kehidupan di bumi, tumbuh-tumbuhan, kehidupan di laut, kehidupan di dalam tanah, cacing, dan sebagainya. Tapi karena berlebihan, dia jadi racun. Akibat dari polusi udara yang berlebihan. Ini contohnya. Di daerah Jawa Barat sudah terjadi ini pada saat-saat tertentu. Pada saat kita memproduksi SO2 dan NOx yang berlebihan, lalu setelah itu hujan. Seperti ini. Di Bogor kan banyak industri di situ. Rusak tanaman kita. Begitu juga di laut, di sungai, di danau. Ikan mati karena terlalu asam airnya. Kita di Indonesia sudah sering terjadi ikan mati di danau, di tambak.
Macam-macam sebabnya. Tapi yang pasti, kandungan zat yang ada di air itu berlebihan. Bisa akibat gas yang merusak itu ditangkap oleh air di dalam industri karena dibersihkan, lalu air limbah itu dibuang ke laut, ke sungai, ke danau, ikan mati. Bisa juga karena ada yang di udara ditangkap oleh air hujan lalu kena bumi, ikan mati, tumbuh-tumbuhan mati, bangunan rusak. Rusaknya tidak terasa karena yang tadi cat bisa tahan 10 tahun, 5 tahun dia sudah retak-retak. Nah, yang ketiga kita akan bahas mengenai lapisan ozon yang menipis akibat dari gas-gas yang kita produksi berlebihan dari aktivitas kita. Kita tahu bahwa ada lapisan ozon lapisan kedua yang overlap dengan lapisan ketiga, stratosfer. Dalam kuliah kita minggu lalu, ozon ini terbentuk karena adanya sinar matahari, sehingga terbentuklah lapisan ozon. Lagi-lagi indahnya yang menciptakan bumi ini. Jadi begitu matahari dijadikan oleh yang menciptakan, lalu secara alami ozon itu terbentuk karena sinar matahari dan karena adanya di dalam udara itu komponen-komponen oksigen, sehingga dia membentuk ozon. Dan membentuk ozon, lalu ozon itu berada di lapisan stratosfer bagian bawah, dan dia sekaligus menghambat sinar ultraviolet. Mungkin kalau tidak ada ozon, tidak ada kehidupan kita di sini. Awal-awal dulu dalam menciptakan bumi ini, dia ciptakan lapisan yang 5 itu, lalu diciptakan matahari, lalu ada proses pembentukan ozon. Dan dalam kuliah yang lalu sekalian terbentuknya lapisan ion. Jadi lapisan ozon ini sudah memang dibentuk untuk melindungi kehidupan di bumi. Tetapi akibat dari aktivitas kita yang berlebihan, merusak lingkungan, dia menipis ozon ini. Ini angka ini yang pernah saya utarakan bahwa masing-masing ahli punya definisi tertentu terhadap lapisan. Ada yang menyatakan troposfer ini 10 km di atas permukaan bumi. Dalam kuliah kita sebut 15. Ada yang menyatakan lebih dari 15. Tapi saya ambil yang paling banyak itu adalah 15. Tapi gambar ini 10. Tidak ada masalah. Kita lihat warnanya di sini bahwa ada lapisan tertentu di bawah ozon itu. Dan di sini juga 15 sampai 55, ini 10 sampai 50. Nah, inilah lapisan ozon itu yang overlap di lapisan stratosfer, lapisan kedua. Sehingga lapisan ozon menjadi lapisan kedua kalau kita hitung 7. Dan di atas itu stratosfernya. Walaupun di sini ada stratosfer sedikit. Nah, inilah lapisan ozon yang diciptakan untuk melindungi bumi. Bumi ini kan bukan hanya kita yang kelihatan ini yang hidup. Ada bakteri, ada virus. Jangan disangka bakteri itu tidak ada gunanya. Bakteri itu
membuat sesuatu menjadi busuk, lalu dia larut. Misalnya binatang mati, busuk. Coba kalau tidak ada itu, numpuk terus, kayak misalnya besi, numpuk terus dia. Tapi dengan adanya bakteri, itu justru menjadi pupuk untuk kehidupan di dalam bumi. Jadi lapisan ozon ini memang diciptakan untuk melindungi kita. Nah, karena adanya zat-zat yang diproduksi akibat aktivitas kita, industri, kita bakar energi fosil, itu menimbulkan beberapa zat yang merusak. CFC, ada hidroklorofluorokarbon, ada CFC 11, 12, 13 pada peralatan untuk menyemprot ruangan kita untuk supaya harum. Jangan disangka itu memang harum, tapi kalau terlalu banyak itu mengganggu pernapasan kita juga. Jangan terlalu banyak menyemprot spray untuk mengharumkan ruangan. Sebagai cairan pembersih untuk lantai, untuk macam-macam. Pemadam kebakaran itu yang kita semprot. Kalau kita punya tabung-tabung, kalau ada padam, itu ya kita semprot dari situ, dari tabung itu keluar gas yang berbuih itu. Itu juga kalau terlalu banyak, itu bisa merusak lapisan ozon. Nah, ini prosesnya. Lagi-lagi indahnya yang menciptakan ini. Ozon itu dirusak, tapi dia terbentuk kembali. Dirusak, terbentuk kembali. Nah, kalau dia dirusak itu, kalau dia normal, begitu dia dirusak, dia langsung terbentuk kembali. Begitu dia dirusak, langsung terbentuk kembali karena ada cahaya matahari. Tapi karena ada zat-zat yang lebih cepat merusaknya daripada proses pembentukan, itulah ozon itu menjadi lebih tipis dia. Dan saya pernah mendengar diskusi di radio pada saat saya sedang studi di Amerika. Itu ada perdebatan bahwa penipisan lapisan ozon ini tidak bolehnya menggunakan CFC untuk AC. Itu ada bisnis di situ. Karena begitu ada pelarangan, langsung ada produk baru. Padahal untuk menciptakan produk baru untuk pengganti zat pendingin di AC, itu prosesnya lama penelitian, tapi langsung timbul itu. Dan menurut yang anti, dia bilang nggak perlu dikhawatirkan menipisnya lapisan ozon itu. Tetap aja kita pakai CFC, nanti akan terbentuk lagi ozon. Dan dia membuktikan bahwa dulu pernah menipis, lalu tertutup lagi, menipis lagi, tertutup lagi. Nggak perlu kita terlalu khawatir, karena dia melihat ada bisnis di situ. Jadi CFC ini dilarang, muncul produk baru untuk menggantikannya. Kita tidak tahu, tetapi memang CFC merusak, cuma seberapa jauh dia merusak, sehingga harus tidak boleh dipakai, kita tidak tahu. Tapi katanya di situ, dalam debat itu bisnis di situ. Bukan hanya menipis lapisan ozon. Global warming pun ada yang berpendapat ini ada bisnis di global warming. Karena dari dulu pernah terjadi global warming, tapi dia akan baik lagi udara ini. Panas lagi, baik lagi. Katanya begitu. Jadi nanti dalam video yang akan kita putar minggu depan, itu terlihat bahwa itu siklus alam.
Cuma karena kita sudah modern, punya teknologi, punya pengetahuan, jadi kita bisa memprotek, mengurangi itu. Jadi ozon ini terbentuk, begitu dia dipecahkan, dia dibentuk lagi, pecahkan begitu lagi, karena ada matahari. Tapi dia menipis karena pada saat dia dirusak terlalu banyak, pembentukannya tidak sebanyak yang dirusak. Ini prosesnya, karena ada CFC, zat-zat yang tadi, lalu dia bereaksi dengan oksigen, merusak ozon, O3. Nah, kalau ozon dirusak, menipis, dia akan meneruskan sinar ultraviolet. Yang tadinya dihambat oleh dia. Ini dihambat. Ini ada 3 jenis ultraviolet. Ini yang paling berbahaya. Dihambat oleh ozon. Yang ini sedikit berbahaya, dilepas. Karena memang dibutuhkan ini. Dan yang ini tidak dihambat oleh ozon. Karena sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Nah, kalau dia menipis, yang ini nih diteruskan ini sebagian, ini lebih besar lagi, sehingga merusak kehidupan di bumi. Ini contohnya. Jadi tahun 1987 kita lihat dari 1999 bagus. Kemudian 93, 89, 81 dia sudah menipis lapisan ozon itu. Tapi ada yang membuktikan bahwa dia menebal lagi ozon itu. Jadi ada siklus yang menurut sebagian ahli tidak terlalu perlu khawatir. Cuma di saat menipis itu memang ada yang rusak, lalu kita dibuat antinya, obatnya. Tapi nanti dia akan tertutup lagi ozon itu. Ini kanker kulit. Akibat dari sinar ultraviolet yang jahat itu, yang harus diambat oleh ozon. Nah, kita ini umumnya kena bagi orang yang suka berjemur. Kalau di daerah-daerah 4 musim, musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Biasanya begitu musim dingin mulai berkurang, temperatur kadang-kadang masih 5 derajat, masih dingin bagi kita, tapi matahari sudah terang sekali, itu mereka sudah mulai berjemur, bahkan berlebihan. Kalau kita di asrama atau di apartemen, itu begitu ada sinar matahari yang udaranya sudah bagus, itu berjemurnya di depan apartemen, bukan hanya di pantai. Sehingga kita lewat, bagi mahasiswa-mahasiswa jarang yang melihat kondisi itu menarik perhatian. Orang berjemur dengan pakaian minim. Pigmen mereka memang cocok untuk kena sinar matahari yang sinar ultravioletnya normal.
kita dengan sinar ultraviolet yang normal saja, kalau kena sinar matahari, perih itu kulit kita. Karena pigmen kita beda. Hitam kulit kita jadinya. Jangan ikut-ikutan berjemur. Ada, karena dia sudah hidup modern namanya. Dia pulang dari negara-negara yang 4 musim. Di sana dia berjemur, di Indonesia dia berjemur juga. Supaya kelihatan sama dengan orang-orang asing. Menderita dia kulitnya. Tapi begitu sinar ultraviolet berlebihan yang berbahaya. Nah, orang-orang yang suka berjemur bisa seperti ini. Kanker kulit. Dan ini sudah kejadian. Termasuk mata dirusak oleh dia. Oleh sinar ultraviolet yang berlebihan. Sehingga ada khusus kacamata untuk mereka berjemur. Jadi itulah pencipta ini memang luar biasa, pencipta alam ini. Kita diciptakan dengan bentuk, dengan warna kulit yang berbeda-beda, supaya kita bisa melihat dari perbedaan itu ada ilmu di situ. Lihatlah, bacalah. Ada ilmu di situ. Bukan, tidak ada maksud yang menciptakan itu membuat orang kulit hitam sekali. Orang kulit sawo matang seperti kita. Orang kulit putih. Kalau kita melihat secara sederhana, kita bisa lihat nggak adil. Allah itu. Mengapa dia menciptakan saya kulit hitam? Mereka kulitnya putih, indah. Tapi pasti ada di balik itu ilmu-ilmu pengetahuan yang harus kita gali. Sudah ada orang yang berusaha untuk orang kulit hitam yang membuat kulitnya putih. Michael Jackson sebelum dia meninggal kulitnya sudah putih. Jadi banyak ilmu pengetahuan. Sepertinya Allah itu tidak adil, tetapi banyak ilmu pengetahuan manfaat dari situ. Saya joke aja. Kalau dulu Afrika itu lebih maju daripada Eropa terlebih dahulu, itu yang indah itu adalah hitam, rambut keriting. Karena orang berkiblat ke sana semua, karena sana teknologinya maju. Manusianya berpengetahuan, berkebudayaan. Jadi orang kulit putih pun melihat hitam itu indah. Tapi ini joke aja. Tapi pasti ada maksudnya. Kalau kita lihat orang kulit hitam juga ada yang indah, yang bagus. Tapi karena dalam persepsi di muka kita, di otak kita, bahwa yang hitam itu adalah yang jelek-jelek, benda-benda yang membusuk itu hitam, sehingga kita menilai hitam itu lebih tidak sebagus putih. Kita tidak tahu pada satu saat bahwa orang yang kulit hitam itu dia akan menikmati lebih banyak mungkin nanti dibandingkan kulit putih. Contohnya kulit putih kalau dia terlalu banyak bersinar, kena sinar matahari yang ultravioletnya berlebih, dia seperti ini. Mana tahu pada satu saat sinar ultraviolet itu memang tidak bisa dihambat lagi.
Jadi orang kulit putih tidak bisa keluar kena matahari. Sementara orang kulit hitam santai aja dia. Mungkin dia menikmati pada saat itu. Who knows? Kita tidak tahu. Tapi saya yakin setiap apapun yang diciptakan oleh Allah, yang menciptakan, ada manfaatnya. Kalaulah yang busuk, yang sudah busuk itu tidak berbau, kita tidak tahu kotoran itu ada di kita. Tapi begitu ada kotoran, dia berbau busuk, kita tahu, kita bersihkan. Coba kalau nggak ada bau busuk, kita kuman apa semuanya ada di tubuh kita nggak tahu. Jadi semuanya pasti ada manfaatnya untuk kehidupan, termasuk sinar ultraviolet yang masuk. Sampai ketemu minggu depan.